warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwati SPD. Saya merupakan pembimbing literasi SD Bojongloa 1. Pada tantangan bulan April yaitu jurnalis, kebetulan saya akan mewawancari Bapak selaku Bapak dosen di perguruan tinggi. Berikut pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Silakan perkenalkan nama, usia Bapak saat ini. Baik, terima kasih. Nama saya Bapak Tumija SPDM. Usia saat ini 49 tahun. Baik. Apakah Bapak memiliki pengalaman mengajar atau menjadi asisten dosen sebelumnya? Baik, pada tahun 2012 saya menjadi asisten dosen. Kurang lebih 1 tahun atau 2 semester. Nah, kemudian Bapak diangkat menjadi dosen tetap dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak merancang atau mempersiapkan materi kuliah? Baik ya, jadi materi kuliah itu Bapak persiapkan berdasarkan dari RPS. Biasanya Bapak mencari dari sumber-sumber referensi, baik dari buku, jurnal maupun dari hasil penelitian. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menangani mahasiswa yang kesulitan atau memahami materi? Baik ya, memang pada dasarnya mahasiswa atau pelajar itu berbeda-beda dalam menangkap atau mempelajari atau memahami terkait dengan materi. Nah, ada beberapa pelajar memang ya, karena di PDN itu mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Nah, ada beberapa pelajar yang kurang itu Bapak akan beri tugas tambahan, yaitu membuat IC atau membuat makalah dan sebagainya. Baik. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menilai kinerja mahasiswa? Baik. Jadi setiap mahasiswa atau pelajar itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, jadi untuk peningkatan dalam kinerja atau katakanlah kalau dengan pendidikan ya, Bapak sarankan kalau mereka yang mempunyai prestasi, Bapak sarankan untuk melanjutkan studi lagi ke jenjang berikutnya atau S2. Itu karena sekarang banyak beasiswa dari pemerintah pusat ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak mendukung pengembangan pendidikan mahasiswa? Oke, jadi di PDN juga itu ada tri dharma atau 3 yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh pelajar. Antara lain ada penelitian dan pengabdian atau KKN atau praktek lapangan. Nah, itu mereka harus wajib mengikuti. Baik. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak bersedia mengajar menggunakan bahasa Inggris? Kebetulan karena Bapak itu salah satunya mengajar bahasa Indonesia. Jadi Bapak tidak bersedia kalau untuk bahasa Inggris. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak berencana untuk studi lanjut ke S3? Kapan dan gimana? Ya, namanya seorang dosen ya, itu akan menekan karir ya, salah satunya dari pendidikan. Nah, Bapak ada keinginan, tetapi kalau untuk kapan dan dimana nanti lihat kondisi ke depan. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia berdomisili di area kampus? Ya, sebenarnya di PDN itu untuk dosen itu ada diberikan rumah dinas ya, bagi pejabat struktural dan dosen fungsional. Tetapi karena rumah pribadi Bapak itu tidak jauh dari kampus, Bapak saya persilakan untuk dosen jalan yang jauh gitu. Baik, siap. Selanjutnya Bapak, jika ada mahasiswa yang datang di kelas terlambat, apa yang Bapak lakukan? Ya, jadi sebelum awal perkuliahan dimulai, saya selalu membuat kontrak perkuliahan atau kontrak pembelajaran. Salah satunya yaitu terkait dengan kedatangan pelajar atau keterlambatan pelajar saat masuk kelas. Nah, kalau lebih dari 15 menit keterlambatan, mereka saya suruh keluar lagi. Baik. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan jika Bapak yang terlambat sendiri datang ke kelas? Ya, tidak jauh berbeda dengan mahasiswa ya. Kalau Bapak yang telat, dalam kontrak pembelajaran sudah Bapak sampaikan,
bahwa kalau bapaknya telat, silahkan keluar dari kelas dan tinggalkan bapak. Siap, Seperti baik itu. Bapak. Terakhir Bapak, apa visi Bapak untuk masa depan anak di depan Bapak? Ya, untuk visinya ya ingin membuat atau ingin menjadikan bahwa praja atau mahasiswa itu menjadi praja yang cerdas, pintar, profesional, disiplin dan berkarakter. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Ya, Sekian sama-sama. sekian wawancara dari saya. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.